Al-Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di ruku, turun rahmat di ruku. Al-Quran dibacakan di sekolah, turun rahmat di sekolah. Baru saya paham kenapa kehidupan Bang Umar diberikan Allah rahmat. Rupanya yang memancingnya adalah bacaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil. Tadi malam saya lihat jam 3:30. Jam 3:30 udah terdengar suara bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana suara baca Quran ini? Saya buka jendela, sudah ramai rupanya di luar. Soalnya di tempat saya jam-jam 3:30 begitu memang banyak suara ngaji, tapi nggak ada orangnya. Flash disk ramai. Begitulah menghidupkan Al-Quran ini. Jangan masukkan lagu-lagu dalam Al-Quran. Gak boleh baca Quran pakai irama. Memasukkan irama-irama dalam Quran itu adalah perbuatan bid'ah. Loh, gimana baca Quran gak pakai irama? Saya ini tidak qori seperti Ustaz Husain. Saya nggak ngerti mana yang jaharka, mana yang ras, mana yang sika, mana yang nahawan, mana yang soba. Saya nggak ngerti. Tapi saya mau bertanya. Jadi saya tanyalah teman saya yang juara internasional. Ustaz, namanya Ustaz Indra Gunawan. Itu imam-imam Masjidil Haram itu kalau baca Quran jadi imam itu ada lagunya apa enggak? Ya kata Ustaz Indra Gunawan ada Ustaz. Tapi katanya melakukan Al-Quran nggak boleh. Nggak boleh memasukkan irama ke dalam bacaan Quran. Bukan nggak boleh Ustaz. Terus dia nggak tahu. Bukan nggak boleh. Coba saya Abdurrahman Sudes baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada iramanya. Gimana baca Quran nggak pakai irama? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada. Tapi kalau lagunya terlalu melambung-lambung sampai merusak bacaan, itu juga tidak benar. Iyyaka na'budu. Itu juga tidak betul. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan yang tengah, jangan sampai merusak. Karena membaca Al-Quran itu tujuan utamanya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan hidayah. Mudah-mudahan keluarga kita, umat ini mendapat hidayah dengan Al-Quran. Senang sekali kita rumah-rumah tahfiz Quran, para penghafal Quran, musabaqah tilawatil Quran, kaligrafi Al-Quran. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mana yang Ustaz baca? Itu kaligrafi. Oh, ayat kursi itu Pak Ustaz. Iya. Saya sudah lama sholat di sini, nggak tahu saya itu ayat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang sudah hatam sekali selama Ramadan, alhamdulillah. Yang belum hatam, insya Allah. Yang belum mulai, inna kemana aja kita? Tidak ada kata-kata terlambat. Yang belum mulai dari hari ini. Kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjutkan nanti sendiri masing-masing. Nanti kalau saya ditanya Allah Ta'ala, Ustaz Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang keutamaan baca Quran? Sudah ya Allah. Mereka sudah mulai? Sudah ya Allah. Apakah mereka lanjutkan? Aku nggak tahu ya Allah. Insya Allah kita lanjutkan bersama-sama, insya Allah. Amin. Bang Umar pun tadi malam menikmati suara. Cuman waktu dua anaknya itu, saya lihat dia, waktu anaknya baca Quran, beliau buka-buka handphone. Saya tahu dia grogi. Anaknya yang baca, dia yang deg-degan. Itu perasaan naluri lumrah seorang ayah itu memang begitu. Melihat anak kita baca Quran, ada bahagia, ada haru, ada cemas. Saya tidak sombong, tidak angkuh. Kalau saya tausiah, insya Allah tidak sombong, tidak angkuh. Allah punya kuasa, saya insya Allah siap. Tapi ketika suatu malam pas acara penggalangan dana di Masjid An-Nur Pekanbaru, tiba-tiba anak saya minta, dia mau baca Quran. Saya pura-pura diam aja supaya dia lupa. Dia tanya, kapan? Saya bilang ke pembawa acara, tolong selipkan dia di dalam jadwal. Nah, inilah untuknya ada orang dalam, kan? Orang dalam. Sebetulnya nggak ada nama dia di jadwal itu, tapi saya selip-selipkan. Kan lagi memang boleh nyelipkan nama anak sekarang. Jadi saya selipkan. Saya bilang sama pembawa acara itu, tolong selipkan. Dipanggilnya lah. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Mizyan Hazik Abdillah, anak dari Ustaz Abdul Somad. Jantung saya, ya Allah, buba. Kok begini ya? Maka saya tadi malam tahu ini yang dirasakan Bang Umar. Perasaan itu hanya bisa dirasakan seorang ayah yang melihat anaknya membaca Al-Quran. Apakah bapak-bapak pernah merasakan itu? Jangan jawab. Jawab dengan hati kita. Suruh anak kita ngaji, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tapi untuk motivasi mereka. Kalau kita bawakan guru ngaji, kita suruh mereka ngaji, kita dengarkan ke teman-teman dan sahabat, nanti 10, 20, 30 tahun akan datang, mereka akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang kita lakukan terhadap mereka. Allahu Akbar. Jangan heran nanti ada anak-anak begitu malam tahun baru, dia kumpulkan teman-temannya, ayo kita mabuk bareng. Kita sudah mati, dosanya mengalir. Kenapa? Karena kita mengajarkan anak kita waktu hidup dan dia ingat. Dulu waktu malam tahun baru ayah kami kan ngajar, mari kita ulang sekali lagi.
Tapi insya Allah anak-anak kita nanti di masa akan datang, dia akan mencari qori yang paling hebat, dibawanya ke rumahnya, anak-anaknya pun diajarkan yang sama. Dulu waktu bulan Ramadan, Ustaz Somad datang ke rumah kami, Habib Bahar datang ke rumah kami, Ustaz Husain datang ke rumah kami, dibawa oleh ayah kami. Hari ini kami pun melakukan yang sama untuk anak-anak kami. Sampai hari kiamat itu akan terus berlanjut. Itu disebut dengan sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Ustaz Somad ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika, ada nikmat Allah, ceritakan. Saya ceritakan, bapak terinspirasi, ibu terinspirasi, Bang Umar dapat pahala, saya yang menceritakan pun juga dapat. Apakah bapak ibu setuju saya dapat pahala ini? Dari bunyinya seperti enggak setuju dapat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi